Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrindo Ananda Purba dengan NIM 2032200047. Di sini saya ingin menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah keterkaitan antara evaluasi kurikulum dengan pengembangan. Evaluasi kurikulum adalah sebuah kegiatan yang mana di dalamnya melakukan kegiatan dalam rangka menilai semua kegiatan yang ada di kurikulum. Jika penilaian kurikulum itu sudah baik, maka diperlukan hal-hal lain yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum supaya kurikulum tersebut menjadi lebih baik. Kemudian adapun prinsip-prinsip evaluasi kurikulum ini mencakup pertama adalah ruang lingkup, relevansi, keseimbangan, proses transfer pengetahuan, artikulasi, integrasi, urutan, dan berkelanjutan. Kemudian ada jenis-jenis evaluasi kurikulum. Jenis-jenis evaluasi ini ada 4. Yang pertama adalah evaluasi reflektif, yang mana evaluasi ini dipergunakan untuk menyebutkan jenis evaluasi yang memusatkan perhatiannya terutama terhadap kurikulum sebagai ide. Kemudian ada evaluasi rencana. Evaluasi ini adalah merupakan jenis evaluasi yang sangat banyak dilakukan sekarang, terutama setelah banyak inovasi diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum. Kemudian ada evaluasi proses. Evaluasi ini berasumsi suatu proses yang banyak menentukan keberhasilan sebuah kurikulum. Kemudian terakhir ada evaluasi hasil, yakni sebuah evaluasi yang merupakan jenis evaluasi kurikulum yang paling tua. Hasil yang dimaksud adalah hasil belajar dalam pengertian pengetahuan. Jumlah pengetahuan yang dimiliki siswa itu merupakan indikator keberhasilan dari suatu kurikulum. Kemudian ada prosedur strategi evaluasi kurikulum. Prosedur strategi evaluasi kurikulum ini adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Evaluasi kurikulum adalah sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang relevan tentang kurikulum suatu lembaga pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta mencapai hasil yang diharapkan. Adapun langkah-langkahnya yakni penetapan tujuan evaluasi, identifikasi indikator, pengumpulan data, analisis data, interpretasi dan penelitian, dan monitoring dan evaluasi. Kemudian adapun komponen tersebut terdiri atas yang pertama ada tujuan evaluasi, yakni komponen yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai melalui evaluasi kurikulum tersebut. Yang kedua ada indikator evaluasi, yakni indikator evaluasi ini adalah ukuran atau petunjuk yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan evaluasi. Yang ketiga ada metode dan instrumen evaluasi, yakni adalah sebuah komponen yang mencakup metode dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi. Kemudian ada populasi dan sampel. Komponen ini tuh mengacu pada populasi ataupun kelompok yang akan dievaluasi dalam kurikulum. Kemudian yang kelima adalah jadwal evaluasi, yang mana jadwal evaluasi ini tuh merujuk pada waktu ataupun periode di mana evaluasi kurikulum akan dilakukan. Kemudian yang keenam adalah analisis dan pelaksanaan. Ini adalah komponen yang mencakup proses analisis data evaluasi dan laporan penyusunan hasil evaluasi. Kemudian ada proses evaluasi kurikulum, yang mana pada umumnya langkah-langkah proses evaluasi kurikulum ini tuh melibatkan beberapa langkah. Yang mana itu yang pertama pengumpulan data, analisis data, evaluasi tujuan dan standar, evaluasi materi dan metode pembelajaran, evaluasi penggunaan sumber daya, evaluasi partisipasi dan kepuasan, perbaikan dan pengembangan, serta monitoring dan evaluasi sendiri. Kemudian ada rencana evaluasi kurikulum. Adapun beberapa komponen yang umumnya termasuk dalam rencana evaluasi kurikulum. Ini pertama adalah tujuan evaluasi, yang kedua indikator evaluasi, yang ketiga metode evaluasi, yang keempat instrumen evaluasi, yang kelima jadwal evaluasi, yang keenam analisis dan pelaporan hasil, dan yang ketujuh ialah tindak lanjut. Kemudian materi berikutnya ya ini tentang
Landasan kurikulum psikologi belajar dengan perkembangan siswa. Yang pertama ada definisi belajar, yang mana definisi belajar ini mencakup yang pertama definisi behavioristik, definisi kognitif, definisi konstruktif, definisi humanistik, dan definisi sosial. Adapun teori belajar itu ada 4. Ya, pertama adalah teori behavioristik, teori kognitivisme, teori konstruktivistik, dan teori humanistik. Kemudian untuk faktor belajarnya sendiri itu mencakup 5 faktor. Yang pertama adalah motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Untuk siswa sendiri itu sebagai anggota masyarakat, yang mana itu siswa itu harus yang pertama menjaga keamanan serta ketertiban, yang kedua mentaati berbagai peraturan yang berlaku, yang ketiga menghormati orang di sekitar lingkungan, dan menjaga toleransi antar umat beragama. Adapun minat para remaja ialah minat belajar itu pada siswa tuh harus ditanamkan dalam proses pembelajaran, dan minat tersebut adalah siswa yang memiliki kemauan belajar, kedisiplinan belajar, dan prosedur dalam belajar.